nyoba lah. Apa meskipun di Jepang itu kan kan masakannya enak-enak itu loh. Enggak ya, wes ya. Lah aku berusaha diem loh. Ini goyang sendiri loh. Dari tadi deng-deng makanya aku bebas aja dulu. Goyang-goyang. Apakah memang nggak bisa segitu sulitnya ditembus ya? Ya maksudnya kok kelihatan bingung, kok tumben-tumben nih. Ya memang bingung mau ditekan dari tadi sampai sekarang. Iya, kan orangnya ada di sini. Oke guys, kembali lagi di Sisi Gelap Kuliner, episode yang mungkin banyak ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya, terutama di daerah Surabaya, karena banyak yang request ke aku dan tim lewat DM gitu, kok coba sih datang ke tempat ini, karena tempat ini tuh rame, nggak wajar, terus disinyalir ada pakai gitulah, dan banyak yang sudah berasumsi, tapi kok kayak penasaran ada apa sih kok di sana, terus tolong kok coba bahas deh dan sebagainya. Oke. Khusus untuk kalian yang suka nonton channelnya ANDS11 Sisi Gelap Kuliner, kali ini dan hari ini tadi aku dan tim datang ke tempat yang kalian maksud, dan dia menjual produk itu semacam mie goreng, bakmi goreng atau bakmi goreng. Kita ngomong, kalau orang ngomongnya sih bakmi goreng Medan ya, bakmi goreng Medan. Dan kalau kita ngomong juga kalau orang yang kita ngomong Chinese pasti gak asing lah dengan produk ini. Oke, tapi sebelum itu masih dengan Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo. Selamat malam. Ini kan sudah keberapa kali nih. Ini jangan bosan-bosan ya menurut saya. Iya. Tapi kali ini kan tadi ya teman-teman yang tadi aku bilang kita pergi ke tempat rumah makan ini, kan Mas Reza ini belum pernah dapat taste makanan atau rasa makanan yang seperti ini. Atau sebelumnya pernah coba? Itu tadi gak pakai garam ya? Oh, hambar itu. Waduh, kayaknya nggak, maksudnya kan biasanya apa gitu Pak, makanan kalau maksudnya makanan orang Tionghoa itu apakah seperti itu gitu ya? Iya, apakah gitu? Harusnya sih nggak gitu. Soalnya harusnya itu rasanya balance, ada asin, manis, gurihnya dapet gitu. Ya, apa istilahnya aku lihat itu ya itu apa nggak ada apa taste-nya itu, apa nggak ada asinnya, apa seperti itu. Oh, iya. Tapi aku sih lama sih Mas Reza nggak pernah makan di sini. Dulu itu aku pernah makan 2 tahun lalu lah. Terus sebenarnya kita nggak ada niatan untuk review ke sana. Ya. Tapi kok tiba-tiba nggak tahu yang namanya gimana, kok tiba-tiba ada orang DM, kok nyoba ke sini. Ya tertarik dong, karena ini sudah cukup famous, banyak orang tahu, penjualannya ratusan porsi, cukup pricey juga sih. Tapi Mas Reza berarti untuk makannya tipe style atau makanan dengan model seperti ini pertama kali atau sebelumnya pernah nyoba? Pertama kali. Loh, ini kan padahal kan aslinya kan dari Medan. Iya. Maksudnya apa Mas Reza dulu nggak pernah mungkin waktu berkunjung ke sana atau daerah Manado atau gimana mencoba itu nggak pernah? Ya kan tadi yang saya lihat kan yang banyak kan penikmatnya Tionghoa ya? kalangan Tionghoa ya. Yaitu maksudnya gini, itu halal atau non halal gitu? Bukan, paling enak kan rasanya. Loh, kok gini kan? Oh. Kalau kita kan ngomong kayak orang Medan itu bipang Medan itu kan enak, gurih gitu kan. Saya juga pernah nyoba lah, apa meskipun di Jepang itu kan kan masakannya enak-enak gitu loh. Nah itu apakah seperti itu, antusiasme banget, ini kok gak sesuai itu gitu loh. Oke, terus pada saat gini, berarti kan Mas Reza anggapannya belum pernah nyoba ya. Terus pada saat saya ngomong,
nama makanan ini, apa yang terlintas di pikiran Mas Reza gitu? Sebagai maksudnya orang yang non Tionghoa apa? Sebagai non Tionghoa itu gini ya. Enggak ya, wes ya. Lah aku berusaha diem loh. Ini goyang sendiri loh. Dari tadi deng makanya aku Mas Reza dulu. Goyang. Oke, Mas Reza, pada saat Mas Reza dengar nama makanan ini, apa yang terlintas di Mas Reza? Maksudnya mungkin dari teksturnya atau memang sebelumnya sudah pernah tahu teksturnya ya? Belum tahu. Belum pernah ya? Belum tahu. Tadi kan ada yang teksturnya kan macam-macam kan. Kalau misalkan makanan kan ada yang goreng, ada yang kuah. Ya. Yang menurut Mas Reza itu menarik yang mana? Yang kuah atau yang goreng? Tampilan aja ya. Itu yang kuah sih. Yang kuah ya, kayak wakeng ya. Tapi nama rumah makannya sendiri. Kan tadi kan Mas Reza kan sebenarnya tadi teman-teman juga kayaknya tim kan kayak nggak pernah nyoba dengan taste atau style rasa yang seperti ini gitu loh. Nah, pada saat Mas Reza diajak tim untuk datang, Mas Reza pernah dengar nggak nama restonya itu loh? Ya, padahal kan itu terkenal banget sih. Ya pernah dengar di Facebook, TikTok banyak. Pernah, berarti sering muncul ya? Sering muncul. Oke, terus tadi begitu kita sampai, apakah Mas Reza kayak kita ngomong kayak berekspektasi bahwa tempatnya loh kok gini gitu? Iya. Ada. Apa Mas yang di pikiran Mas Reza? Ya tempatnya ya bagus banget, kaget aku dengan tempat yang kok pelayanannya seperti ini, pelayanannya kok seperti ini, seperti itu. Itu pernah nggak Mas Reza pernah ketemu resto dengan pelayanan seperti itu sebelum sampai sejauh ini? Belum pernah. Ya baru itu tadi. Berarti memang harus diakui lah ya. Pelayanannya. Oke wis kita nggak usah lama-lama aja Mas Reza. Tim juga untuk di episode khusus kali ini ya, karena kan memang supaya tidak menimbulkan apa ya namanya terka ini apa dan sebagainya, kita memang sudah bawa nih ya. Jadi ini tadi dibungkus dengan apa kertas coklat tadi waktu kita take bawa pulang, dan ini kita langsung bawa dari itu restorannya gitu. Jadi kita tadi nyoba, cuma aneh gitu loh Mas Reza, kok rasanya kok gini ya gitu loh. Iya. Jadi kayak kalau Mas Reza tanya ke saya lagi ya, maksudnya tak ulangi lagi, kalau Mas Reza tanya ke saya, nah harusnya kayak gini. Iya. Menurutku overpriced, aduh rasanya sorry maksudnya nasi goreng sing di pinggir jalan atau bakmi pinggir jalan lebih enak. Bakmi pinggir jalan tuh Mas Reza. Apa sih menurut Mas Reza? Kan di mataku itu kayak ya wis anggapan itu menurutku kayak role model restoran yang banyak orang itu bahkan banyak yang mewah-mewah ke sana. Nah kalau di mata Mas Reza begitu sampai itu apa yang Mas Reza lihat gitu loh? Ya, yang dilihat apa ini? Yang dilihat dari kita ngomong dari segi pasti maksudnya non akal sehat lah. Ya mau dari kaget lah kan, itu pengunjungnya ya banyak banget kan. Dan kalangannya bukan kalangan menengah ke bawah ya. Itu. Masa orang pengunjung seperti itu dengan makanan seperti itu kok mau gitu kan, kok bisa gitu loh, kok datang gitu loh, bahkan ada yang bungkus banyak. Tadi kan sampai kalau di belakangnya kita kan 10. Iya. Ada yang di pojok sana ada 15. Terus tadi yang waktu saya ke toilet saya dengar ada yang bungkus 10 lagi loh. Gila sih. Iya. Nah, memang kalau apa ya, menurut Mas Reza ini fenomena seperti ini tuh ada, maksudnya dalam artian itu kok bisa terjadi sih Mas Reza? Kalau di mata batinnya Mas Reza atau di mata supranatural? Ya memang gini lah. Nah, itu kan fenomena yang terjadi itu kan atas kehendak yang di atas ya. Pertama itu. Semua yang kamuflase atau semua yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak nampak itu memang bisa memberikan sebuah keajaiban. Nah, makanya ada fenomena seperti itu. Kalau spesifikasinya seperti apa ya, saya jelaskan tentang sarana-sarana yang menggunakan pelarisan. Seperti itu kan jenis-jenis pelarisan. Ada lagi yang menggunakan sarana-sarana pesugihan seperti itu. Kalau sebelum kita masuk ke detail ya, cuma saya tadi ada perasaan sebenarnya, perasaan aja. Pada saat kita masuk, saya kurang paham ada
tulisannya kayak gambaran no picture. No picture means dilarang kayak mengambil video, terus dilarang kayak ngonten dan sebagainya lah, ada logo ngonten juga dan sebagainya. Apa maksudnya Mas Zaza? Kayak maksudnya kan harusnya restoran itu kan justru sekarang dipromosikan dengan food blogger kayak saya gini mau browsing. Kenapa kok di sana kok kayak no recorded, ada tulisannya nggak boleh ngonten dan sebagainya, kenapa ya? Ya karena memang ada sesuatu rahasia yang ditutupi dan sebagainya lah. Berarti ada dong, berarti dia nggak polosan seperti yang orang-orang ngomong. Artinya gini, rahasia itu kan bisa dari bumbu atau apa, jenis masakannya. Nah kalau kita dilihat di mata batin, itu ya yang ditutupi ya memang kalau mau food blogger kan ya kan harusnya malah kan seneng orang kayak ngevideo ya itu kan malah terkenal. Ya karena memang ada sesuatu yang ditutupi di situ. Nah sekarang apa yang ditutupi supaya teman-teman tahu ini apa? Ya, misalkan ada kita ngomong untuk semua, mungkin nggak berlaku untuk semua rumah makan yang nggak boleh gambar atau gimana menurut Mas? Pertama adalah bumbu ya, bumbu apa sesuatu, ada bumbu-bumbu yang khusus dan itu memang ada energinya khusus. Artinya gini, ketika food blogger itu tadi lihat cara masaknya, nah kok gini dan masakannya gini, ini ada perbedaan. Jadi itu mungkin dirahasiakan. Tetapi kan sebenarnya kan nggak kelihatan tuh Mas Zaza tadi masakin di mana. Nah itu kan ungkapan sampean atau asumsi kita. Kalau dari di situ kan sudah nggak mau. Oh, berarti kita ngomong langsung aja to the point. Alasannya kurang lebih menurut Mas Reza alasannya nggak boleh ada gambar atau video konten dan sebagainya karena bumbu nggak boleh kelihatan dari cara masak dan sebagainya. Atau ada hal lain yang takutnya nampak di kamera? Ya kalau dari saya ada bumbu itu yang pertama. Itu yang pertama. Ya. Oke. Kalau hal lain ya pasti ada. Oke, hal lain apa Mas Reza yang Mas Reza lihat pada saat masuk? Kalau kita sih lihatnya ya megah sih, oke. Nah, sekarang gini, saya di situ membuat yang pertama masuk adalah ada sebuah altar. Altar. Jadi altar pemujaan yang di situ memang ada sebuah kayak saji-sajian buah itu yang saya lihat. Tapi aku nggak lihat itu ada di dapur atau bagaimana, itu nggak lihat. Tapi saya terasa di dalam situ ada sesuatu gitu loh, yang memang dikhususkan dan itu tidak janggal menurut karyawan situ, tidak janggal karena keyakinan gitu loh. Oh karena anggapannya ya mungkin kalau orang yang berkeyakinan sangat seperti itu ya melakukan itu ya, kayak gitu ya. Loh, cuman maksud saya gini loh Mas Reza, yang dimaksudkan itu kok dalam artian ini termasuk, jadi ini yang mungkin teman-teman juga pengen tahu, ini termasuk penglaris atau sudah kelas pesugihan? Kalau saya lihat itu sebuah pesugihan. Padahal ada altar. Ya. Itu pesugihan yang langsung nampak dong berarti itu sudah. Yo, itu kan bagi yang ngerti, bagi yang nggak ngerti kan itu memuja leluhur, menghormati leluhur. Oh, loh. Nah terus gini Mas Reza, kalau memang ini pesugihan, tadi kan Mas Reza sempat ya ngomong deh mobil waktu kita perjalanan, waduh Mas ini ngawur nih, ini benar-benar wis kelasnya tinggi lah. Iya. Apa? Kenapa kok Mas Reza ngomong gitu? Karena memang sudah dilakukan turun-temurun. Turun-temurun? Iya. Dilakukan turun-temurun. Dan itu memang pesugihan ini berkaitan dengan apa? Ini gambarannya mulai terbuka berkaitan dengan apa? Leluhur Tionghoa. Coba mungkin diceritakan lebih detail sedikit yang mungkin lebih jelas supaya teman-teman paham. Ini ya saya ngomong aja wes. Sebenarnya para Tionghoa itu kan punya leluhur. Oke. Nah, itu yang pesugihan ini saya khususkan di Gunung Kawi. Ya. Jadi di sana ada kelenteng, ya sesuatu yang memang di situ ada unsur pesugihan. Oke. Dan itu harus
ya lakukan turun temurun. Di sana itu seperti ruatan dan selamatan seperti itu. Oh, berarti orang yang punya juga kayak ke sana. Iya. Pasti ke gunung yang disebut tadi lah intinya. Iya. Kok Mas Reza bisa merasakan? Kita ngomong dulu ya, kan kita nggak nebak. Kok Mas Reza bisa nebak gunung banyak? Kenapa gunung itu? Dan pasti karena ke memang kelihatannya ke sana, arahnya ke sana. Lah, apakah muncul sosok makhluknya yang Mas Reza kenali mungkin? Atau gimana? Bukan makhluknya, tempatnya itu yang muncul waktu ini tadi. Oh, maksudnya kita lihat di depan set, oh kayak maksudnya kayak ada bayangan di sana gitu ya. Ada tempatnya di sana yang menunjukkan seperti itu. Itu sudah dilakukan turun temurun kan tadi Mas Reza. Itu sudah berapa generasi? Bisa 3 generasi kayaknya. Kalau tebakannya ya Mas Reza. Nah, terus kalau kita ngomong berarti ada sosok dong. Kalau kita ngomong biasa pesugihan pasti ada sosok. Ada. Sosok seperti apa yang Mas Reza lihat? Sosoknya malah seperti orang Tionghoa. Kalau digambarkan secara kurang lebih kayak mukanya gimana, bentukannya gimana itu? Ya kayak putri-putri Tionghoa gitu. Iya, berbentuk orang manusia. Jumlahnya ada berapa? Ada banyak. Berdiri di antara pengunjung itu? Bukan, di dapur sama di depan. Tapi di sininya lancip, kupingnya lancip. Berarti kayak apa? Goblin gitu ah? Iya kayak, ya pokoknya kupingnya lancip dikit gitu. Oh, tapi cantik. Cewek ah? Cewek. Oh, bukan cowok? Bukan. Pakaiannya pakaian Tionghoa. Mukanya cantik? Cantik. Sini aja. Rambutnya panjang gitu? Gak tahu lihat rambutnya. Ya panjang kayak putri-putri yang ada sanggulnya. Iya. Di dapurnya kebanyakan? Di dapur ada. Saya kan tadi numpang ke kamar mandi ada. Yang menghampiri saya pun ada. Terus mereka itu sebagai apa Mas Reza di sana? Ya sebagai pembantu. Sorry, maksudnya coba diceritakan tugasnya mereka apa gitu, dan apa yang mereka lakukan terhadap makanannya? Ya kalau bahasanya mereka itu ya kita membantu di sini. Ya dengan cara apa di situ tidak ditunjukkan, tapi memang saya lihat ada satu bumbu, ada satu itu yang memang energinya kuat. Oh, jadi makanannya yang kita makan harus dikasih bumbu itu? Iya. Supaya anggapannya supaya enak lah. Atau memang menurut Mas Reza cita rasa dari makanan itu sudah enak, cuma dikasih pelaris tok gitu? Cita rasanya ya Kak, menurut saya juga enak. Kalau saya ngomong kan ini apa tadi itu lupa ngasih garam atau gimana kan? Nah, terus kalau memang nggak enak, apa yang membuat gini Mas Reza? Cara kerjanya seperti apa kok sampai orang-orang di sana mau makan kan lahap ya? Terus sampai bungkus-bungkus. Cara kerjanya itu gimana sih? Sebenarnya gini Mas. Nah, ini kita gak ngarang loh ya. Sebenarnya cara kerja itu yang dikatakan orang-orang itu semuanya itu ngarang. Padahal di sana itu kita hanya melihat, saya ngomong sosok itu cuma berjalan menjaga gitu aja. Itu. Menjaga gitu aja. Berarti nggak ngapa-ngapain di makanannya? Yang dipengaruhi alam bawah sadarnya. Maksudnya gimana coba? Ya alam bawah sadar sama dipengaruhi secara batin dan batin Mas. Loh, misalkan tadi kan saya nyoba nggak enak. Iya. Lah kok orang-orang yang lain makan kok kayak lahap terus sampai bungkus banyak. Sama bawa siapa? Sama tujuannya apa? Kan tujuannya bukan kita wisata kuliner. Ya. Kan gini loh Mas. Sekarang gini, seperti kita dihipnotis dipengaruhi alam bawah sadar kita. Kan kita gak tahu sugestinya seperti apa. Mereka itu seperti itu, lewat penciuman, lewat penglihatan, ya itu pengaruhnya. Kalau ada yang ngomong ngiler gini, ya itu mungkin ya saya ya ngomong apa adanya yang saya lihat. Mereka mempengaruhi tentang perasaan. Oke, berarti anggapannya Mas Reza tidak melihat makanan ini diapa-apain, cuman Mas Reza melihat ada bumbu rahasia dengan energi yang kuat yang selalu dimasukkan di setiap menunya. Iya. Nah, terus kalau memang seperti itu, terus Mas Reza kenapa kok ngomong bahwa ini
pesugihan tingkat tinggi apa hanya karena dilakukan secara generasi atau ada hal lain? Gini Mas, ilmu itu kan ada tingkatannya. Kalau sampai segitu itu ya tingkat tinggi. Itu loh. Segitu tuh gimana? Maksudnya apakah karena sudah dilanjutkan ke generasi? Kita ngomong ya, kita ngomongkan. Itu kan omsetnya sudah jutaan tuh. Pasti ya, harganya cukup pricey ya. Dan pesugihan itu gak semuanya seperti itu. Dan itu tingkat tingginya sudah nggak bisa di-trace, nggak bisa di-track orang-orang yang ke situ itu luar biasa, udah mangsangannya udah menengah ke atas, bukan menengah ke bawah lagi, bahkan bisa nolak orang. Terus kedua, tingkatan dari energinya itu luar biasa. Ya ini saya jujur ya, kalau saya tadi gak kuat saya main dengan tim, bisa saya pingsan di situ. Kok bisa? Ada apa memangnya? Maksudnya kan tadi Mas Zaza gini, pertama ya, mungkin teman-teman yang nggak tahu, Mas Zaza tadi bilang pada saat Mas Zaza masuk kan nggak kelihatan apa-apa. Ya itu pertama. Yang kedua ada omongan. Ya. Kalau saya nggak kuat saya bisa pingsan. Ini pertama kalinya kan Mas Zaza dari semua episode kemudian. Coba tolong dijelaskan singkat apa maksud dari 2 poin tadi. Karena ditekan, karena aura saya ditekan, disuruh keluar. Sama cewek yang tadi ada di dalam. Yang cewek tadi atau ada bosnya lagi? Ya cewek-cewek itu tadi. Dan itu di luar kekuatannya sudah di luar kita. Ibarat dia makan itu udah makannya udah kenyang udah. Ibarat tumbal itu udah tumbalnya udah kenyang banget. Oh. Terus yang kedua, kok bisa Mas Reza tadi katanya waktu datang tak bisa kelihatan kayak kayak nggak ada apa-apa, kok ya, bisa? Makanya itu saya ngomong itu berarti pesugihan tingkat tinggi. Saya belum pernah seperti itu.